Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Allah memberikan kemudahan kepada kita hari ini berkumpul dalam rangka acara parenting One Week One Ayat pada hari Sabtu 10 Juli 2021 atau bertepatan tanggal 29 Zulkaidah 1442 Hijriah. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menaikkan level kesolehan pada anak. Ya. Ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, sebelumnya marilah kita perkenalan dulu. Ya, nama saya adalah Fitri Sofianti. Pendidikan saya adalah dari satu ekonomi akuntansi ya Ibu. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk berkecimpung di dunia parenting. Alamat saya di Bintaro, Pesanggerahan. Riwayat pekerjaan saya ya, saya sebagai pengelola atau sekaligus sebagai kepala sekolah di PAUD Alifah Bintaro. Kemudian saya juga sebagai pelatih dan pembimbing dalam diklat berjenjang di P3 PAUD dari tahun 2019 ya. Kemudian saya juga sebagai pengelola parenting. Selain itu juga saya sebagai pemerhati pendidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang kesolehan anak ya, apa sih dambaan orang tua terhadap anaknya? Ya pasti kalau kita mendambakan anak ya, pasti yang bagus-bagus ya Ibu ya, karena anak itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita asuh, yang harus kita didik, yang harus kita berikan pendidikan semua ya, itu secara optimal itu untuk anak. Nah, jadi kalau kita bicara dambaan orang tua, tidak lain dan tidak bukan, bahwasanya pasti kita mengharapkan anak yang soleh ya. Nah, anak yang soleh itu menjadi dambaan setiap orang tua. Karena anak solehlah yang akan menjadi harapan besar bagi kita ketika kita itu telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa anak ya. Jadi anak soleh pasti setiap anak orang tua ditanya, nah itu pasti ingin menjadi anaknya adalah anak soleh ya. Nah, kemudian seperti apa sosok anak soleh tersebut yang ibu-ibu atau yang teman-teman ingin dambakan itu seperti apa? Nah, kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190 dikatakan, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang padanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan ya dalam beberapa waktu. Nah, kemudian ketika dia merasa berat, keduanya di suami istri itu ya bermohon kepada Allah. Tuhan seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberikan kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur ya, bersyukur. Dan ketika Allah itu memberikan kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka kedua itu menjadi sekutu bagi Allah ya terhadap anak yang telah dianugerahkan tadi kepada keduanya. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ini sudah dalam surat Al-A'raf itu dikatakan bahwasanya di sini ada dua kelompok ya. Dua kelompok ini yang pertama, mereka itu ketika dikaruniai anak soleh, maka dalam maknanya anak yang sehat dan sempurna gitu ya. Nah, di sini dia yaitu terlahir ya gitu ya, terlahir cacat gitu ya. Jadi sempurnanya itu dia berarti apa di sini? Tidak seperti yang mereka berdua takutkan ya. Ya dia tidak terlahir cacat, maka mereka itu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan gitu ya. Nah, jadi nikmat apa? Tadi telah dihadirkan anak secara normal yang menyenangkan hati kedua orang tuanya gitu dan menyejukkan jiwanya gitu ya. Nah, sehingga dikatakan di sini
dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang padanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung dengan kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Nah, kemudian ketika dia merasa berat, kedua istrinya itu bermohon kepada Allah. Tuhan seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini ada dua kelompok ya. Pertama adalah orang yang itu bersyukur gitu ya, ketika memang dikasih anak yang lahirnya sempurna gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka itu dianugerahi anak soleh, lahir dalam keadaan fisik sempurna, dan sebaik-baik penciptaan Allah, malah mereka menyekutukan Allah. Nah, itu ya, ini kelompok yang kedua gitu. Kata Allah dikatakan di sini, kalau Allah memberikan kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya itu menjadi sekutu bagi Allah terhadap anaknya. Ya, maksudnya itu dia akan eh, seperti misalkan dengan anaknya tidak baik, seperti itu ya, sering bertengkar, nah itu yang akan menyebabkan dia itu bersekutu dengan Allah. Nah, jadi fenomena orang tua dalam menyikapi anak soleh ini, ya pertama itu ada yang sangat mensyukuri, ya, sehingga menjadikan kesolehan tersebut itu hingga anak mereka itu dewasa, gitu ya. Jadi benar-benar dididik menjadi anak yang soleh dari bayi sampai dia dewasa, gitu ya. Nah, kemudian dan membuat mereka semakin bertambah ketaatannya kepada Allah gitu ya. Jadi dididiknya itu benar-benar sampai pada ketaatan gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga di antara mereka itu justru menjadi musik atau menyekutukan Allah, semakin jauh dari Allah gitu ya. Dengan hadirnya seorang anak itu, justru dia akan menjadi lupa sama sang Khalik yang memberikan mereka itu anak tadi hidup gitu ya. Terus mereka tidak dalam tuntutan syariah dan tidak bisa menjaga kesolehan ananda tadi gitu ya sampai dia dewasa. Ini fenomena yang terjadi dalam lingkungan kita. Nah, orang tua yang mana? Nah, gitu ya. Orang tua yang manakah kita ini gitu ya, Bu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, anak soleh yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah itu, yang pertama adalah yaitu anak soleh yang lebih dari sekadar kesempurnaan fisik, tetapi juga kesempurnaan ketaatannya ya. Jadi bukan hanya sempurna fisiknya ya, tapi ketaatannya juga. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin ya. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang solih, termasuk ya itu termasuk orang-orang yang solih ya. Yang kedua, lanjut risalah dakwah setelah dia atau orang tuanya itu wafat. Jadi meneruskan. Jadi kesolehan anak itu diperuntukkan sebagai pelanjut atau estafet dakwah ayah bundanya. Nah, anak tidak hanya soleh secara individu tapi secara sosial gitu ya. Nah, bagaimana kemudian setelah anak kita menjadi soleh ya, bagaimana kita ini menjaga kesolehan ananda kita tadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah membentuk kepribadian Islam gitu ya, membentuk kepribadian Islam bagi diri si anak tadi ya, dengan apa? Dengan membentuk pola pikirnya atau akalnya itu sesuai dengan akidah Islam. Ya, kemudian yang kedua adalah membentuk kepribadiannya dengan cara apa? Dengan pola sikap perilakunya gitu ya, yang dilandasi pada halal dan haram. Nah, itu semua perilakunya harus landasannya halal dan haram, bukan yang lainnya, gitu. Bukan atas dasar manfaat atau atas dasar yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini minimal kesolehan anak itu ada dua, meninggalkan keharaman dan melaksanakan kewajiban birrul walidain. Itu minimal, paling minimal. Kemudian kita naik kepada level yang lebih tinggi gitu ya, yaitu dengan cara melaksanakan perkara yang sunnah ya, salat rawatib, tilawah Quran, membaca hafalan, murojaah ya. Selanjutnya perkara yang mubah. Nah, terus menggunakan apa? Kalau mubah itu banyak ya, menggunakan internet sebagai sarana bertakwa kepada Allah gitu ya, untuk memperbanyak hafalan kita gitu ya. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ya. Jadi makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya itu lebih baik ditinggalkan. Selanjutnya, kemudian ya mewujudkan kesolehan itu sesuai dengan tingkat sakofah yang dipahami anak gitu ya. Jadi apa
dan melakukannya juga harus dilakukan dengan amalan gitu ya. Maka Thaqafah Islam itu sangat penting dalam muatan kesalihan. Ya, anak yang menguasai Al-Qur'an, hadis, fikih, sirah, akidah ya, dan usul fikih itu sangat berbeda dengan anak yang tidak memiliki Thaqafah Islam sama sekali gitu ya, sangat berbeda. Nah, jadi anak juga butuh riyadah ya atau latihan dan pembiasaan dalam kesolehan, maka harus diberikan karena uh, untuk apa gitu ya dalam pembentukan tadi kembali lagi kepada pola pikir dan pola sikapnya gitu ya, dengan cara apa, melakukan mabit gitu kan ya, tadarus gitu ya. Nah kemudian dan kalau yang tidak kalah penting lagi, bahwasanya kesolehan anak itu harus berpengaruh terhadap orang lain ya. Jadi anak itu juga ikut dalam aktivitas dakwah, mensolehkan masyarakat, mengajak masyarakat dalam ketaatan, dalam menegakkan syariah yang kafah ya. Baik, selanjutnya Allah alam bisawab, saya mohon maaf dan batin kalau kesalahannya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.